Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa, pada kesempatan ini kita akan mengedukasi tentang tutorial cara registrasi salah satu program dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, diantaranya yaitu program bantuan modal untuk para pengusaha atau para pedagang kelas kecil dan menengah ya. Dimana program ini salah satunya yang akan kita bahas sekarang adalah program untuk tenaga kerja mandiri pemula ya, yang nantinya secara berkesinambungan dilanjutkan kepada program tenaga kerja mandiri lanjutan. Ada beberapa persyaratan atau berkas yang harus disiapkan kepada para calon register untuk melakukan pendaftaran ini. Di antaranya yang pertama dipersiapkan adalah kartu tanda penduduk, karena dari sanalah mengacu kepada identitas calon peserta pendaftar. Kemudian yang kedua dipersiapkan pula email ya, atau email. Kemudian yang ketiga, nomor HP atau nomor seluler yang bisa menerima SMS, karena nanti ada pesan masuk berbentuk OTP ya. Kemudian registrasi bisa dilakukan melalui Android atau di PC atau di laptop ya. Di Android juga bisa, hanya ketika untuk pendaftar harus menggunakan HP Android. Kecuali yang didaftarkan bisa saja hanya menggunakan HP yang tidak Android tetapi memiliki nomor seluler yang bisa menerima pesan SMS masuk berupa OTP. Dan juga dipersiapkan, jangan lupa sekali lagi, email yang aktif ya, yang aktif ya. Baik, sebelum dilanjutkan, kepada para pemirsa mohon subscribe, like, comment, and share ya, supaya informasi ini berkembang dan sedikitnya mengurangi jumlah angka pengangguran yang ada di Republik ini. Terima kasih. Selanjutnya kita mulai saja dengan membuka aplikasi Google ya, aplikasi Google. Nah, yang ini kita klik. Kemudian ada kolom telusuri ya, kita ketik di sana BizHub ya, atau BizHub Kemnaker. Setelah itu kita lakukan pencarian dan keluar tampilan seperti ini. Kemudian kita masuk ke wilayah registrasi ya, registrasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kita klik, kita tunggu beberapa saat. Sehingga ada tampilan muncul seperti ini ya. Kita klik di bawahnya, ada daftar sekarang ya, daftar sekarang. Nah, kemudian kita masukkan NIK. Masukkan NIK. Kebetulan saya juga sedang mendaftarkan salah satu peserta calon penerima bantuan dari program tenaga kerja mandiri pemula. Kita klik masukkan nomor NIK-nya. Tiga dua 060 82 50 30 2002. Setelah itu kolom yang kedua kita masukkan nama ya, dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian kolom ketiga
Untuk yang kolom ketiga, masukkan nama ibu kandung. Jangan lupa nama ibu kandung itu harus yang tertera di kartu keluarga. Jangan sampai salah memasukkan nama ibu kandung, karena nanti sistem akan membaca secara langsung identitas yang masuk kepada pendaftaran akun ini ya. Ini yang ketiga, kolom nama ibu kandung. Kita klik gambar mata ya, supaya bisa melihat, supaya bisa dilihat ya. Kita masukkan nama ibu kandung. Rukoya. Setelah masuk, kemudian kita klik berikutnya, masukkan email. Nah, di sini masuk email ya. Kemudian ke bawahnya, kolom kedua, masukkan nomor telepon. Dimulai dari 0 yang bisa menerima SMS ya. Salah 823. Kemudian kolom selanjutnya, masukkan password. Password itu supaya lebih mudah dan tidak lupa ya. Diambil dari nama saja, hanya diawali dengan huruf kapital ya. Di sini kita ambil contoh ya, seperti ini. Ini terjadi kombinasi antara huruf kapital, huruf kecil, kemudian simbol yang kurang lebih 8, memuat 8 karakter ya. Setelah semuanya terisi, kita klik daftar sekarang. Dan kita tunggu OTP yang masuk ke nomor teleponnya seluler. Nah, kita klik kode OTP-nya. Setelah masuk, kita klik konfirmasi. Ya. Kita tunggu beberapa saat sehingga nanti muncul kolom isian berikutnya. Nah, setelah ini kita lihat di sebelah kiri bawah sebelum cak artikel, di sana ada daftar sekarang ya. Kita klik daftar sekarang. Nah, kemudian ini ada beberapa isian yang harus diisi. Yang pertama, pekerjaan yang kamu inginkan. Kita klik di kolom pilih pekerjaan. Kita memilih bebas sesuai profesi dan skill keahlian masing-masing ya. Kita pilih salah satunya ya. Setelah itu, kalau sekarang tidak bekerja lagi, berarti ter-PHK. Kalau sedang bekerja masih bekerja. Kita pilih di sini ter-PHK kalau yang ini contohnya ya. Kemudian dalam negeri dipastikan kalau di Indonesia bekerjanya itu pasti dalam negeri. Kemudian yang ketiga, apakah kamu penyandang disabilitas ya. Tentunya kalau yang iya, kalau yang tidak. Nah, setelah itu baru kita klik di pojok kanan bawah kirim ya. Berhasil mendaftar ya. Kemudian selanjutnya di pojok kanan atas ada identitas nama masing-masing ya. Kalau dua kata, misalnya ini kan Andi Low, berarti ada AL ya. Kita klik bagian itu. Kemudian sudut kiri atas, lengkapi profil.
Setelah itu kita masukkan foto profil kita masing-masing ya. Ganti foto. Kemudian upload gambar. Kita pilih foto yang kita inginkan untuk dimasukkan ke foto profil ya. Kalau sudah begitu, tinggal klik selanjutnya. Kemudian di sini ada biodata ya, isi yang belum terisi. Biasanya kalau sudah diisi di panel awal itu yang sisa belum terisi itu diantaranya tempat lahir. Kita klik tempat lahir dan isi. Nah, kemudian kedua biasanya status perkawinan. Kalau sudah menikah, telah menikah. Kalau belum menikah, lajang. Kalau sudah cerai, laki-laki duda. Kalau perempuan, janda ya. Kemudian alamat, diisi alamat. Untuk alamat itu cukup dibubuhkan kampung, RT dan RW ya. 002 003. Kemudian biasanya harus diisi itu provinsi. Kita klik kolom provinsi dan carikan sesuai provinsi masing-masing. Kalau ini kita Jawa Barat ya. Kemudian pilih kota, ada kabupaten, ada kota. Ya silakan di searching saja, diketik supaya muncul. Kemudian pilih kecamatan. Kemudian pilih desa ya. Kemudian pilih kode pos. Masukkan kode pos. Nah, kalau semuanya sudah terisi begini, ya sudah lengkap. Tidak ada kolom yang tidak terisi. Kita tinggal klik di bawah bagian sedang mencari pelatihan. Kita checklist. Nah, kalau sudah begitu, kita klik selanjutnya. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian di sini kita masukkan langkah selanjutnya, riwayat pendidikan. Untuk memudahkan, karena ini proses registrasi supaya cepat, kita pilih bagian saya tidak semuanya ya. Ini kurang lebih 8 kali dipilih. Pokoknya kita memilih saya tidak memiliki, saya tidak memiliki. Kalau memilih saya memiliki, berarti kita harus melakukan upload berkas, baik itu ijazah ataupun sertifikat ya. Kita memilih saya tidak memiliki saja. Kemudian selanjutnya saya tidak memiliki, sertifikasi juga saya tidak memiliki, kemudian pencapaian juga saya tidak memiliki. Nah, kemudian pemilihan bahasa, kita pilih tingkat penguasaan bahasa dulu supaya nanti akan lebih mudah. Ada yang memilih tingkat dasar, tingkat menengah, biasanya tingkat dasar saja ya. Kita klik tingkat dasar. Kemudian kita pilih bahasa yang kita kuasai, itu bahasa Indonesia ya, yang paling mudah, bahasa Indonesia. Setelah begitu klik selanjutnya. Kemudian cari keahlian ya, kita pilih di sini, klik silahkan cari. Nah, di sini kita memilih beberapa. Kalau saya di sini mengklik tim manajemen ya. Nah, kalau sudah begitu, sudah terisi, ada pilihan cari keahlian, sudah ada pilihannya. Kita klik simpan dan kirim. Nah, akhirnya ini kita sudah selesai ya. Sudah selesai. Kemudian yang
Paling terakhir kita kembali ke profil lengkapnya berdasarkan substansinya. Kita pilih di sini ada siap kerja ID. Kalau kita ingin mengetahui kartu kerja kita untuk TKM pemula ini, kita klik siap kerja ID. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini bisa di screenshot untuk disimpan di galeri masing-masing, atau kalaupun tidak juga tidak masalah, karena mungkin untuk masuknya juga sudah mempersiapkan kode masuk dan passwordnya. Itu barangkali pemirsa untuk tutorial registrasi tenaga kerja pemula Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga mengurangi jumlah pengangguran yang ada di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.